Aku tidak menyangka hanya dari sebuah video dengan dance challenge yang iseng-iseng aku bikin dapat mengubah sudut pandang keseharian bahkan hidup aku saat ini. Yang awalnya Aida dulu anak pendiam, bahkan tidak memiliki tujuan hidup, menjadi Aida yang pribadi lebih kreatif, bersemangat dan dapat menyebarkan virus kebahagiaan. Semua keberuntungan ini yang aku rasakan berawal dari sebuah hobi. Annyeonghaseyo. Selamat siang, perkenalkan nama aku Aida Fitri. Aku adalah seorang konten kreator yang berasal dari Aceh, Indonesia. Mungkin ada beberapa dari audiens yang pernah melihat aku di TikTok FYP, tapi ada juga mungkin yang baru pertama kali ngelihat aku di sini. Nah, aku mau kasih lihat ini video dance aku. Mungkin beberapa dari kalian familiar dengan gerakan ini tapi tidak dengan penciptanya. Nah, gerakan itu adalah aku yang ciptain sendiri. Karena dari ini sempat viral, jadi sampai gerakan dance dari ini menjadi official dance di lagu tersebut. Hingga membawa aku sampai bertemu dengan pencipta lagunya, yaitu boyband asal Korea, Treasure. Karena hal ini sempat viral, sehingga banyak yang mengenal aku sebagai Aida Darari. Nah, aku sangat bangga dengan sebutan itu. Aku tidak menyangka hanya dari sebuah video dengan dance challenge yang iseng-iseng aku bikin dapat mengubah sudut pandang keseharian bahkan hidup aku saat ini. Yang awalnya Aida dulu anak pendiam, bahkan tidak memiliki tujuan hidup, menjadi Aida yang pribadi lebih kreatif, bersemangat dan dapat menyebarkan virus kebahagiaan. Semenjak itu aku mulai memfokuskan diri untuk menjadi seorang full content creator. Nah, mulai dikenal banyak orang, diundang berbagai acara, dapat bekerja sama dengan brand-brand terkenal, dan dapat berjumpa dengan banyak content creator hebat lainnya. Yang membuat aku sangat bersyukur telah mendapatkan kesempatan yang sangat berharga ini dalam hidup aku. Semua keberuntungan ini yang aku rasakan berawal dari sebuah hobi. Hobi aku yang mulai dari semenjak SMP hingga membawa aku sampai pada titik di mana aku mulai bangga membagikan video-video challenge dance aku lainnya. Saat ini hobi aku telah tidak menjadi sekedar hobi semata, tapi telah menjadi pekerjaan yang menghasilkan uang. Seperti sebuah pepatah kata yang populer, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi pada kesempatan ini aku ingin menceritakan bagaimana sebuah hobi aku dapat menjadikan pekerjaan utama aku saat ini. Awalnya itu pada tahun 2010, untuk pertama kalinya aku mulai menyukai K-pop. Nah, aku ingat banget waktu itu pertama kali aku suka grup Sonyoside dengan salah satu lagu mereka yang berjudul G. Aku suka banget mereka karena selain mereka cantik, mereka juga berbakat, apalagi dance-nya unik dan menarik. Disinilah awal aku mulai menjadi seorang dance dan mencoba untuk belajar dance. Aku mulai belajar dance sendiri dengan melihat video dance praktik mereka yang kemudian aku coba tirukan dan merekamnya untuk dokumentasi pribadi saja. Sampai perlahan-lahan aku mulai sangat menyukai dance K-pop. Nah, di tahun 2020 ketika COVID menyerang Indonesia, disinilah kegabutan aku pun mulai. Mungkin bukan aku aja dan kalian memiliki situasi yang sama juga. Di mana kita mencari kegiatan untuk menyibukkan diri selama isolasi di rumah. Disitulah peran besar media sosial sebagai pilihan untuk menyibukkan diri. Pada saat itu aku mulai aktif di TikTok. Nah, peran TikTok yang cukup besar di aku itu adalah video dance yang dulunya hanya untuk kesenangan pribadi saja. Akhirnya aku mulai iseng dan mencoba mempostingnya di sana. Audiens yang dulunya berasal dari teman-teman aku di kalangan sekitar, kemudian mulai meluas hingga ke audiens lainnya. Aku ingat banget konten pertama dance yang aku publish di TikTok itu yaitu lagu ITZY yang berjudul Wannabe. Awalnya buat video itu hanya sekedar seru-seruan aja bareng teman, dan akhirnya aku pun mulai memberanikan untuk mempostingnya dan ternyata video tersebut banyak
yang menyukai. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai rajin membuat video dance K-pop dan aku upload di media sosialku. Setelah sekian lama menyukai K-pop, secara random aku pun mulai menemukan Treasure. Nah, Treasure ini adalah salah satu boy group Korea yang sedang populer di Indonesia. Aku suka banget sama Treasure dan sangat menyukai lagu pradebut mereka yaitu judulnya Going Crazy. Sejak saat itulah aku mulai mengikuti rangkaian acara variety show mereka dan aku mulai menjadi fans mereka atau yang mereka sebut dengan Teme atau Treasure Maker. Nah, pada tahun 2022, Treasure pun comeback dan aku sangat-sangat excited. Sebagai seorang Teme, aku mendengarkan semua lagu di dalam albumnya. Nah, saat itulah aku jatuh cinta dengan salah satu lagu Treasure yang berjudul Darari. Setelah mendengarnya secara berulang-ulang, tiba-tiba muncul secara seperti gerakan mengayunkan tangan dan gerakan mengayunkan kepala. Nah, aku mengikutinya sesuai dengan irama lagu tersebut. Dan saat itulah terciptalah gerakan Darari versi aku. Kemudian, aku pun memposting videonya yang berisi gerakan tersebut di akun TikTok aku. Dan juga ngajakin teman-teman aku buat ikutan dance challenge yang baru pertama kali aku bikin. Nah, gerakan dari ini adalah dance challenge pertama yang aku bikin loh. Tak disangka-sangka, ternyata banyak orang yang menyukai dan mengikuti challenge-nya. Tidak sampai di situ, aku juga Treasure juga menotis dance challenge yang aku ciptain dan mereka memposting video itu di TikTok mereka dan puncaknya lagi menjadi dance challenge dariku ini sebagai official dance Treasure untuk lagu tersebut. Saat itulah perasaan aku benar-benar campur aduk, gak nyangka bahwa bakal terasa sangat bahagia. Nah, disinilah awal mulai dari perubahan hidupku. Pada awal challenge TikTok masuk di dunia sosial media, salah satu yang paling terkenal adalah challenge yang dilakukan oleh Zico yang berjudul lagunya Any Song. Menurut aku salah satu yang membuat viral dikarenakan gara-gara dance challenge-nya yang mudah dan lagunya yang easy listening. Sehingga banyak yang tertarik dan mengikuti dance challenge tersebut. Setelah itu mulailah dua idol mengikuti jejak Zico yang melakukan challenge. Hingga sekarang hampir semua idol K-pop membuat dance challenge mereka dan bahkan aku dengar ini telah menjadi budaya di kalangan para idol sendiri. Setelah itu, tren dance challenge TikTok mulai merambat di kalangan para fandom sampai ke kalangan para pengguna TikTok lainnya. Nah, peran aku awalnya hanya sebagai seorang pengikut tren ternyata juga bisa sebagai seorang pembuat tren. Padahal aku itu basicnya bukan seorang profesional dance. Hal ini bisa terjadi karena aku menggeluti dance secara tekun. Semakin lama semakin dalam mengikuti dance K-pop ikut meningkat walaupun tidak sebaik para dance profesional. Dan juga kemampuanku dalam menghafal dan melihat detail gerakan pun ikut berkembang. Setelah menjalani kehidupan sebagai seorang konten kreator, tugasku adalah membuat konten-konten yang menarik dan menyenangkan secara rutin. Biasa pembuatan kontenku ini dimulai dari memilih sound yang sedang viral, pakai efek yang lagi booming, atau ngikutin tren terkini di TikTok. Salah satu cara aku membuat konten terlihat menarik dan fresh itu dengan mengikuti tren-tren terkini agar selalu up to date dengan topik yang sedang banyak dibagikan oleh audiens. Ya, walaupun terkadang pernah merasa bosan, lelah sama proses, dan bahkan ada muncul komentar-komentar yang kurang menyenangkan di konten yang aku bikin, namun aku merasa sangat disayangkan untuk menyerah ketika telah sampai pada titik ini. Dan akhirnya aku bertekad untuk tetap konsisten dalam membuat konten. Karena menurut aku pribadi, konsisten itu merupakan kunci utama dalam melakukan apapun. Salah satu cara aku untuk tetap bertahan dalam
kerjaku ini, di tengah beberapa cacian yang datang menghampiriku, yang berasal dari orang-orang yang bahkan tidak aku kenal dan tidak tahu akan perjuangan yang telah aku jalani selama ini adalah dengan mengabaikan mereka dan meyakinkan diri bahwa aku bahagia dan bangga dengan pekerjaanku. Cukup lingkungan terdekat aku aja yang mengetahui bagaimana susah dan senangnya aku bekerja sebagai seorang content creator. Nah, sebelum menjadi seorang content creator, aku kan juga seorang K-popers. Pastinya sebagai seorang fans memiliki impian tersendiri. Nah, salah satu impian terbesar semua fans K-pop pastinya bertemu langsung dengan idolnya. Begitu pula aku. Pada momen bersejarah pada tanggal 19 Maret 2023, aku mendapatkan undangan tak terduga dari pihak terkait untuk menonton konser Treasure Tour Hello di Jakarta yang membuat aku sangat-sangat bahagia hingga tak dapat aku deskripsikan. Bahagiaku pun bertambah di mana aku diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan 5 member Treasure, bahkan melakukan kolaborasi bersama 2 member Treasure yaitu Kim Do-young dan Kim Jung-kyu. Yang membuat aku merasa ini tidak terasa nyata sampai aku menangis bahagia di momen aku membaca undangan tersebut. Nah, akhirnya salah satu impian aku sebagai seorang K-popers tercapai. Walaupun ada beberapa hal yang sudah aku persiapkan dan kurencanakan ketika bertemu member Treasure, sayangnya tidak terlaksanakan, seperti menunjukkan bahwa aku merupakan seorang fans yang akan terus mendukung mereka. Tetapi aku tetap bersyukur karena setidaknya mereka telah mengetahui aku hidup. Namun tak berhenti di situ, aku punya mimpi besar-besar lainnya seperti diundang YG Entertainment untuk berjumpa dengan full member Treasure dan membuat dance challenge ataupun terobosan kolaborasi yang lainnya yang memungkinkan. Dan sebagai seorang content creator pun aku memiliki mimpi akan segala pencapaian dari semua yang kulakukan, salah satunya mendapatkan undangan untuk menghadiri acara besar dengan para content creator dan artis Korea lainnya. Mempunyai mimpi dan menggapai hal itu tidak cuma berlaku di aku, tetapi juga di kalian semua. Kita nggak akan tahu di mana titik kita bakal bisa sukses. Mungkin aja kayak aku yang berawal dari sebuah video TikTok, atau bisa saja dalam bentuk lainnya. Jadi intinya adalah, jika kamu punya mimpi, berusahalah untuk langsung menggapainya. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan sekarang aku sedang berada di jalan untuk meraih mimpi-mimpi lainnya. Inilah hobiku yang dibayar, yuk share hobi, mimpi, dan gerakanmu. Fighting!